Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Abdillah Cahyo Utomo. Saya akan menerangkan peran organisasi Islam di abad ke-20 dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Belum kita mempelajari peran-peran organisasi tersebut, alangkah lebih baiknya kita memahami pengertian organisasi Islam. Organisasi Islam merupakan interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Namun dalam Islam organisasi dipandang dengan sisi yang berbeda, di mana organisasi merupakan suatu kebutuhan dan sangat penting, dan organisasi tidak hanya diartikan semata-mata sebagai wadah perkumpulan beberapa orang dengan cita-cita dan tujuan bersama. Dalam Islam, secara tidak langsung setiap manusia dituntun untuk berorganisasi dan hidup dalam struktur yang terorganisasi. Dalam organisasi, untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah pemimpin yang mampu memotori dan memengarah setiap anggotanya, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik dan lancar. Organisasi Islam dan tokoh-tokohnya. Terdapat beberapa organisasi Islam dan tokoh-tokohnya. Di antara yang pertama yaitu Syarikat Islam atau SI adalah organisasi modern pertama yang tumbuh pada masa kolonial. Organisasi ini lahir di tengah pergolakan sosial politik yang hebat di Hindia Belanda. Berdirinya Syariat Islam atau SI ini merupakan dampak tidak langsung dari politik etis di bidang pendidikan yang dijalankan oleh Belanda. Politik etis telah membangkitkan kesadaran nasionalisme para pemuda dan intelektual Indonesia yang kala itu masih sangat sedikit jumlahnya. Para pemuda yang mendapatkan pendidikan Belanda kemudian tergerak hatinya untuk mendirikan organisasi dengan inspirasi Islam. Secara umum, gerakan ini berawal dari Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, seorang pengusaha batik di Kampung Lewen, Solo pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Pada masa kolonial, Syariat Islam memberikan kontribusi pada bangsa Indonesia. SI secara nyata menolak praktik kolonialisme di Hindia Belanda. Mereka menentang eksploitasi yang diajarkan oleh pemerintah kolonial, seperti penarikan pajak yang terlalu besar hingga masalah upah buruh dan jam kerja. Gerakan SI muncul ketika terjadi pemberontakan dan perlawanan terhadap Belanda mengenai persoalan buruh kereta api Semarang pada tahun 1923. Dalam gerakan itu, SI berturut-turut memberikan dukungan agar pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh di lingkungan kota Semarang. Pada masa Orde Baru hingga kini, SI konsisten terhadap pembangunan bangsa. Dalam bidang pendidikan, banyak sekolah-sekolah SI yang didirikan di berbagai daerah, baik itu di Jawa maupun luar Jawa. Sekolah-sekolah itu biasanya memakai nama Cokro Aminoto sebagai upaya untuk mengembalikan semangat Cokro Aminoto. Organisasi yang kedua yaitu Muhammadiyah, yang merupakan organisasi Islam yang telah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata Arab yaitu Muhammad, yaitu nama terakhir dari Nabi Muhammad SAW yang berarti terpuji. Kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang berfungsi untuk menjelaskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam yang ajarannya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah memiliki kontribusi besar terhadap bangsa terutama di bidang pendidikan. Pada awal pendiriannya, Muhammadiyah fokus pada masalah pendidikan, di antaranya sekolah rakyat di Kampung Kauman, Yogyakarta. Murid laki-laki bersekolah di Standard School Muhammadiyah
Suronatan, sedangkan murid perempuan bersekolah di sekolah rakyat Pawiyatan. Sekolah menengah yang pertama kali didirikan adalah perguruan Al-Qismun Arqa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918. Tentu peranan lembaga pendidikan dan pensyarikatan Muhammadiyah sangat penting bagi perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1869, semakin banyak rakyat di Hindia Belanda yang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kehidupan beragama di tanah air, apalagi saat itu di Timur Tengah sedang berkembang gerakan keagamaan yang berorientasi pada pembaruan dan pemurnian agama, baik itu aliran Wahabisme maupun gerakan Pan-Islamisme. Gerakan pembaruan itu terbagi ke dalam 3 kecenderungan, yaitu pembaruan agama, pendidikan, dan sosial. Tidak semua jamaah haji yang kembali ke tanah suci mengadopsi semua kecenderungan paham yang sedang berkembang di sana. Ada yang mengambil inspirasi sebagai gerakan pemurnian agama, tapi ada juga yang mengambil gagasan pembaruan di bidang pendidikan dan sosial. Namun, secara umum, mereka mengalami pencerahan dan kesadaran tentang pentingnya mempertahankan tanah air sebagai perwujudan dan keimanan. Ada beberapa ulama yang secara bijak mengambil semangat pembaruan Islam dengan menekankan pada pendidikan dan pembaruan secara gradual. Beberapa ulama yang datang ke tanah suci dan berusaha melakukan dakwah secara kultural arah Wali Songo ini adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua berasal dari Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Wahab merupakan tokoh yang memiliki pergaulan dan pengalaman belajar yang sangat luas. Semenjak bermukim di Mekah, beliau sudah bergabung dalam Syarikat Islam, sebuah perkumpulan saudagar muslim yang memiliki jiwa nasional untuk memperjuangkan Islam melalui usaha ekonomi dan perdagangan guna mengangkat derajat dan martabat kaum muslimin di Nusantara. Minat utama Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah mengembangkan pendidikan karena pada waktu itu kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Bagi beliau, melalui pendidikan tingkat pemahaman masyarakat dapat ditingkatkan. Perlawanan dilakukan salah satunya dengan cara memberikan pendidikan yang baik kepada umat Islam. Cita-cita Kiai Haji Wahab dapat terrealisasi dengan dibangunnya sebuah lembaga pendidikan pada tahun 1016 Masehi yang diberi nama Nahdlatul Wathon atau berarti kebangkitan tanah air. Lembaga pendidikan ini didirikan di Semarang yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu Islam tetapi juga sebagai untuk pelatihan dan pembekalan para pemuda yang siap berdakwah dan membela tanah air yang dikenal dengan nama Jami'iyah Nasihin. Lembaga yang dibentuk Kiai Haji Wahab segera berkembang secara pesat. Pada waktu atau tahun 1919, Kiai Haji Wahab telah membuka cabangnya di Ampel, Surabaya dan diberi nama Taswiru Al-Fikar. Tempat tersebut sekaligus dijadikan sebagai tempat mengaji dan belajar bagi anak-anak dan juga sarana memperluas wawasan bagi para pemuda Islam.